Saudara-saudara, kita hendaknya menjadi teratai. Teratai itu kalau Anda lihat tumbuh dari lumpur. Tapi teratai itu menggunakan lumpurnya untuk tumbuh dengan indah, dengan seger, dengan bersih, bahkan bunganya pun tidak ternoda oleh lumpur. Nah, saudara-saudara, sama dengan kita. Ketika kita mengalami sakit, maka hal yang kita pentingkan, kita renungkan adalah sakit itu seperti lumpur. Kita bisa nggak seperti teratai? Walaupun kita sakit, tapi kita berusaha bangkit untuk membuktikan bahwa saya sakit pun saya bisa berprestasi. Saudara-saudara yang suka nonton televisi, saya mendapatkan informasi, benar atau tidak nanti Anda yang membuktikan. Ada satu wartawan yang dulu sangat aktif sekali, kemudian karena sakit, ada virus atau segala macam apa di bagian tulang punggungnya, dia akhirnya lumpuh, ya, terbaring di tempat tidur. Tapi saudara, dia sakit berbaring di tempat tidur yang harus dirawat oleh istrinya, dia masih bisa berprestasi. Wartawan ini walaupun sudah tidak bisa bergerak seluruh kakinya, masih bisa cari duit. Dia menjadi web designer, jadi pembuat desain untuk kebutuhan internet. Kemudian dia juga dipakai oleh salah satu studio televisi untuk menjadi moderator suatu acara, sehingga waktu dia menjadi moderator itu ya saat tempat tidurnya, rumahnya dia menjadi studio televisi, bukan dia yang datang ke studio, orang dari studio televisi datang ke rumah dia syuting dengan mewawancara di sana. Ada nggak itu siaran televisi itu? Ada. Nah, berarti informan saya betul, ya. Nah, saudara, coba Anda renungkan, apakah di antara Anda ada yang sampai nggak bisa jalan sekarang? Bisa semua toh? Tapi apakah ada di antara Anda yang hilang semangat untuk nyambut gawe? Hah? Ada. Suruh nyambut gawe, aduh males, aduh. Begitu mau buka toko, ya buka toko lagi. Coba saudara, kita yang masih utuh, kita yang masih sehat, kadang kita males. Tapi dia yang sudah tidak sehat, dia yang sudah tidak utuh, dia masih mau berjuang dan dia bertanggung jawab untuk keluarganya. Kenapa saudara? Karena dia seperti teratai. Saya jatuh di lumpur, ya sudah, kakiku sudah tidak bisa kepake, ya sudah, aku jadi teratai, tapi aku akan tumbuh bersih menjadi bunga yang tidak kotor bahkan oleh lumpur, bahkan oleh air yang ada di kolam teratai itu. Ketika orang nonton siarannya dia, katanya orang sangat terpesona dengan apa yang dia sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian cerdas yang dia berikan, dan orang melupakan bahwa dia punya kelemahan karena orang melihat dia punya kelebihan. Saudara-saudara, kedamaian itu bisa muncul kalau kita melihat bagian yang lebih luas dan mengabaikan bagian yang tidak terlalu luas. Contohnya saudara, kalau Anda di muka Anda ada sebuah atau sebutir jerawat dan Anda sangat-sangat kecewa dengan jerawat Anda, maka Anda melupakan
muka Anda yang lain yang tidak ada jerawatnya. Jadi Anda kerjanya tiap hari pencet, ini saja yang ada jerawatnya. Sisanya yang lain tidak Anda perhatikan sampai bengkak semua gara-gara dipenceti. Loh, tapi muka saya jerawat semua. Anda melupakan ada bagian yang tidak berjerawat juga. Antara jerawat dan jerawat mungkin masih ada sela-selanya. Kalau dikumpulkan luasannya mungkin masih luas yang rata loh. Cuman kepecah-pecah di sini, di sini, di sini, di sini. Lumayan. Tapi seluruh muka saya jerawat. Oke, muka Anda jerawat, tapi mungkin tangan Anda mulus. Mungkin kuping Anda mulus. Lah, Anda bisa jadi foto model khusus kuping saja. Atau khusus tangan aja. Model cincin itu jarang loh kelihatan mukanya, ya kan? Yang penting tangannya mulus begini di foto. Wah, lihat orangnya, loh, beda tangan dengan muka. Sudah, tidak apa-apa. Saudara-saudara, ada beberapa orang mengatakan, aduh wajahku jelek, aku malu ketemu dengan orang-orang. Loh, Anda bekerjalah yang tidak ada hubungan dengan bertemu dengan orang-orang. Anda kerja dengan email, dengan internet, Anda jadi penyiar radio. Anda pernah ketemu penyiar radio? Kadang suaranya indah, Anda sudah bayang-bayangkan. Begitu ketemu, kaget. Loh, mimpinya langsung hilang, ya kan? Tapi bagi Anda yang suaranya kurang bagus tapi tampilannya bagus, jadi peragawan, peragawati, wah, gua ya ini begitu ngomong, ditanya namanya, nama saya, waduh, tapi padahal tampilannya mantap. Kenapa saudara? Karena kita bisa melihat kelebihan yang kita miliki. Jangan hanya fokus pada kekurangan. Kalau kita bisa selalu melihat yang kelebihan kita, maka hidup ini bahagia. Anda sakit, Anda lalu mengatakan, ya aku sakit sekarang, tapi dengan sakitku ini aku akan tetap berjuang supaya aku bisa mandiri. Walaupun aku sakit, aku tetap mandiri. Maka Anda seperti teratai. Ketika rugi, Anda lalu merenungkan, baik, sekarang saya rugi, tapi saya akan buktikan saya seperti teratai. Kerugian saya ini adalah seperti lumpur. Saya akan menanam benih teratai. Dengan kerugianku ini, aku akan berjuang semaksimal mungkin, sehingga aku dalam berapa tahun ke depan, aku bisa mengembalikan kerugianku, bahkan mencapai keuntungan. Ada semangat. Ketika putus cinta, ini karena saya melihat ada beberapa anak muda ini yang nampaknya masih sedang jatuh cinta. Karena biasanya wajah jatuh cinta itu kan berbeda. Kalau lihat depan serius, lihat samping senyum, wah, ada getar-getar cinta. Nah, saudara, kadang kita putus cinta kemudian stres, malah bunuh diri, ya, memotong nadi dan lain-lain. Bukan itu yang mau. Begitu putus cinta, jadikanlah putus cinta itu, kejadian itu sebagai lumpur. Lalu kita merenungkan, saya harus tanam benih teratai. Dengan saya putus cinta, saya harus tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Saya harus cari yang lebih hebat dari dia. Saya buktikan dia bakal nyesel ninggal kayak aku. Oh, kalau sudah begitu saudara, semangat bangkit. Jangan terus, aduh putus cinta, aduh stres, aduh padahal aku tiap hari SMS biayanya piro, aduh ndak balik ini biaya. Jangan dipikirkan itu, tapi lihat penderitaan itu sebagai pelajaran. Ketika kita dipecat oleh pimpinan pekerjaan, kita jangan menjadikan itu sebagai sumber kelemahan, tapi kita kemudian merenungkan itu menjadi lumpur tempat saya tumbuh. Dari semakin banyak kesulitan, saya harus semakin mandiri. Ibaratnya orang sekolah, saudara, kita ini sebetulnya sekolah kehidupan. Semakin banyak ujiannya, semakin kita sebetulnya mau naik kelas, ya kan? Orang naik kelas masa bayar sama gurunya? Kan tidak toh. Pak guru, enggak usah ulangan, aku bayar aja ya.
besok aku nggak masuk, tahu-tahu lulus. Wah, kalau ada model begitu tidak benar dan menimbulkan tidak damai. Tapi kalau kita mau berjuang, waduh susah payah nih, sampai hanya lulus. Wah, kesulitan itu menjadi lumpur untuk kita tumbuh. Demikian pula di dalam masyarakat. Kok saya dimusuhi di sana, saya dimusuhi di sini, saya kok dimusuhi di sana? Jadikan itu sebagai lumpur. Saya akan buktikan bahwa saya akan berubah, saya akan menjadi orang yang lebih baik, sehingga kemanapun saya pergi, saya akan dinanti. Kesana saya pergi, dinanti. Kesana saya pergi, dinanti. Kesana saya pergi, dinanti. Bukan dinanti untuk dimaki, tapi dinanti karena disayangi. Kalau sudah bisa begitu, saudara, maka kesulitan apapun juga justru menjadi sumber kita untuk tumbuh. Kalau sudah demikian, saudara, kesulitan itu sumber kedamaian.